Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Pak Bro Yahya Waloni, saya tertarik sekali ketika mendengarkan ceramah Anda yang mengatakan bahwa kami ini kafir, Bible itu palsu, ya, bukan lagi penistaan agama tapi penghancuran agama. Bahkan Anda dengan berani mengatakan untuk memenggal kepala seseorang, kasih mati seseorang, bahwa kami ini minoritas dan sepertinya bisa diperlakukan seenaknya saja. Wow. Kalau saya pikir ya, kalau betul Anda ini orang yang berpendidikan, saya rasa tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata kotor dan tak berpendidikan seperti itu. Kalau Anda betul berpendidikan. Jadi saya pikir kalau posisi ustadz itu kan posisi yang sangat dihargai umat sebenarnya. Karena harus membawa damai, meneduhkan hati, membawa kebenaran kalau dalam agama Anda. Tapi kalau begitu cara Anda menyampaikan, saya pikir bahkan dari kalangan Anda sendiri pasti tidak nyaman mendengarkan itu. Dan kalau Anda mengatakan laporkan saya, laporkan saya, laporkan saya sama sekali tidak tertarik karena itu adalah urusan negara, itu urusan polisi. Ya, monggo Pak polisi, ya bisa dilihat itu video beliau. Tapi bagi saya itu bukan urusan. Dan yang menarik bagi saya adalah permasalahan teologis yang Anda sampaikan. Yang kedua, tantangan debat atau dialog yang Anda ajukan. Nah, yang pertama, Anda mengatakan bahwa Bible itu palsu atau Alkitab itu palsu. Berkali-kali Anda katakan itu. Saya cuma mikir, kalau betul Alkitab itu palsu, kenapa kisah dalam Alkitab atau sebagian kisah dalam Alkitab diulang atau terdapat atau ditemukan dalam kitab Anda? Kisah Abraham, Ibrahim, kisah Salomo, Sulaiman, kisah Daud, kisah Musa, kisah Maria, Maryam. Itu kenapa bisa ada dalam kitab Anda? Apakah mengulang nanti berarti kisah yang palsu? Kalau Alkitab yang mengisahkan kitab, kisah Salomo, kisah Musa, dan nabi-nabi yang lain, itu dianggap palsu. Wow. Jadi mana yang lebih repot ya? Kalau ini betul-betul palsu, tetapi ternyata kisah yang Anda anggap ini adalah palsu, itu malah ada dalam kitab Anda. Saya sungguh senang mendengarkan Ustadz kalau ceramah ketika membicarakan Nabi Sulaiman, ketika membicarakan Daud, ketika membicarakan nabi-nabi yang lain yang ada di dalam Bible. Mengapa ya Anda tidak berpikir secara normal begini, sehingga dengan marah Anda mengatakan bahwa Bible itu palsu? Bahkan bukankah dalam kitab Anda istilah Injil itu juga dituliskan, Taurat juga dituliskan, istilah Zabur, Mazmur juga dituliskan. Lalu sekarang Anda mengatakan bahwa semua ini adalah palsu. Itu mestinya mikir. Ya. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, saya mau tanya, Pak Bro, mana yang asli? Ayo, mana yang asli? Kalau Anda ingin membedakan, membandingkan yang palsu atau yang asli, maka Anda harus bisa menyediakan atau menunjukkan yang asli dan yang palsu. Supaya kita tahu, oh indikator atau ciri-ciri yang palsu itu begini, ciri-ciri yang asli itu begini. Misalnya Anda ingin membedakan uang asli atau uang palsu. Misalnya ini adalah uang palsu. Anda tidak bisa mengetahui atau mengatakan atau menghakimi bahwa ini adalah uang palsu kalau Anda tidak bisa memperlihatkan mana yang asli. Misalnya Anda katakan ini Bible palsu. Lalu mana buktinya
Mana yang asli supaya kita bisa bandingkan. Saya juga penasaran. Kalau banyak teman-teman dari non-Kristen yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, saya ingin diperlihatkan mana Alkitab yang asli supaya lalu kita bandingkan isi Injil yang palsu dan isi Injil yang asli. Kalau Anda bisa memperlihatkan kepada saya mana Injil yang asli selain Alkitab yang sedang kami pegang, wah, itu akan sangat menarik sekali. Itu akan sangat menarik sekali. Karena itu kalau Anda mengatakan Bible itu palsu tanpa ada pembuktian, itu yang saya katakan kesimpulan-kesimpulan orang yang tidak berpendidikan. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Nah, misalnya ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab itu penuh dengan kontradiksi, sungsang, yang satu dengan yang lain bertentangan, lalu Anda mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Bible itu palsu. Saya ingin mengatakan, Bible itu palsu, atau Anda yang tidak mampu untuk menafsirkannya, atau Anda yang tidak cerdas ketika memeriksa dan menafsirkan Alkitab. Saya rasa pilihannya adalah pilihan yang kedua. Anda yang kurang paham dalam mempelajari Alkitab. Nah, pernyataan Anda itu mirip seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Misalnya buku Pak Mulyadi Samuel yang diterbitkan oleh Victory Press tahun 2002. Yang berisi, yang judulnya adalah dokumen pemalsuan Alkitab. Lalu di sini dibuat 101 kontradiksi dalam Perjanjian Lama. 101 kontradiksi dalam Perjanjian Baru. Wah, saya sudah mempelajari semua nats, semua kisah yang dianggap kontradiksi dalam Alkitab. Dan ternyata daftar yang dibuat ini adalah daftar yang tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan atau kontradiksi. Yang terjadi adalah karena para penafsir tidak paham kisah-kisah yang dibuat dalam Alkitab ini berdasarkan studi historis, studi teologis, studi konteks, dan seterusnya. Misalnya, saya kasih contoh ya. Contoh dasar bagi Yahya Waloni untuk mengatakan bahwa Bible itu palsu karena diduga ada kontradiksi. Misalnya ya, dalam buku ini langsung saya kutip ya. Misalnya kontradiksi jumlah anaknya Daud. Berapa anak Daud yang lahir di Yerusalem? Nah, dalam Alkitab Perjanjian Lama, jadi saya hanya kasih satu contoh saja. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam 2 Samuel 5 ayat 13 sampai 16, memang di sini dicatat jumlah anaknya Daud itu 11. Saya bacakan secara utuh. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi Daud di Yerusalem. Syamua 1, Sobab 2, Nathan 3, Salomo 4, Yibhar 5, Elisua 6, Nefek 7, Yafia 8, Elisama 9, Eliada 10, dan Elifelet 11. Tetapi memang ternyata ketika kisah ini diulang dalam 1 Tawari 14 ayat 3 sampai 7, jumlah anaknya Daud berubah atau bertambah. Kalau dalam 2 Samuel dikatakan jumlah anaknya Daud itu 11, sekarang 1 Tawari 14 dikatakan jumlah anaknya Daud itu menjadi 13. Saya bacakan. Jumlah anaknya Daud yang lahir di Yerusalem: Syamua 1, Sobab 2, Nathan 3, Salomo 4, Yibhar 5, Elisua 6, Elipelet 7, Nogah 8, Nefek 9, Yafia 10, Elisama 11, Beliada 12, dan Elifelet 13. Lalu dengan adanya jumlah yang tidak sesuai antara 2 Samuel dan 1 Tawari, lalu dikatakanlah, dicaplah bahwa Bible ini palsu. Kenapa? Karena kontradiksi. Ini yang saya bilang pendekatan yang gundul. Pendekatan penafsiran yang sama sekali tidak mempelajari historis atau konteksnya. Anda perlu tahu ya,
penulis ini Pak Mulyadi Samuel dan teman-teman seperti Yahya Waloni, Anda perlu tahu tentang kepenulisan. 2 Samuel misalnya. 2 Samuel ditulis oleh Samuel. Tahun berapa? Jadi kisah Daud yang ditulis dalam 2 Samuel itu ditulis oleh Samuel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Pada saat itu Samuel sudah agak tua, sedangkan Daud masih akan menjadi raja. Dan sampai menjadi raja dia Daud, menggantikan Saul, raja pertama. Tapi kan kalau kita baca dalam 2 Samuel, ketika Daud menjadi raja, Samuel meninggal. Bahkan sampai diratapi oleh orang Israel beberapa hari. Samuel meninggal. Nah, waktu Samuel meninggal di kisah ini, dalam 2 Samuel, Daud masih kuat. Artinya Daud masih punya potensi, punya peluang untuk beranak lagi. Tapi masalahnya jumlah anak yang sempat dilihat oleh Samuel hanya berjumlah 11. Dan jumlah 11 itulah yang dicatat oleh Samuel. Yang sempat dicatat oleh Samuel. Setelah Samuel mencatat jumlah anak-anaknya Daud, lalu Samuel mati di sini. Sedangkan Daud masih hidup. Daud masih menikah dia dengan istri yang lain. Daud masih punya anak lagi. Tapi ketika Daud punya anak lagi, Samuel sudah meninggal. Nah, anak-anak yang lahir setelah Samuel meninggal inilah yang kemudian dicatat oleh penulis Tawari. Siapa penulis Tawari? Ezra. Tahun berapa? Tahun 500 sebelum Masehi. Dicatatlah lagi nama-nama anak Daud yang lahir setelah Samuel mati. Dicatat ulang. Biografi dari Daud dicatat ulang oleh penulis yang lain. Dan sekarang ketika dicatat ulang biografinya Daud, oh tentu dong jumlah anaknya Daud yang lahir tadi, yang baru lahir tadi setelah Samuel mati, dicatat lagi. Biografi yang lebih lengkap oleh penulis Ezra. Kenapa Ezra bisa mengetahui daftar anak-anak dari raja? Karena Ezra itu ahli kitab, sehingga dia punya koneksi untuk mengetahui sejarah para raja. Karena dia memang ahli kitab. Dia yang diberi tugas untuk menjaga peristiwa-peristiwa yang dialami oleh raja, imam, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya di sini 11, kemudian di sini 13, bukan berarti ini salah. Bukan. Tapi karena ditulis oleh orang yang berbeda, tempat yang berbeda, tahun yang berbeda, maka akan terjadi perubahan-perubahan. Saya kasih contoh. Misalnya ya, saya sekarang misalnya punya buku, menulis buku. Lalu biografi saya dibuat di sini, bahwa Pangeran Manurung adalah ayah dari satu orang, Christopher Manurung. Tapi kemudian 2 tahun lagi, saya masih muda, saya masih suka jahe. Istri saya bisa hamil lagi 2 tahun lagi. Lalu saya punya anak yang kedua. Lalu ketika anak saya yang kedua lahir, lalu kan dibuat lagi biografi saya. Tentu dong bukan hanya satu anak pertama saya yang perlu ditulis, anak yang kedua yang lahir nanti pun akan ditulis lagi. Jadi biografi saya tahun ini dengan biografi saya 3 tahun lagi tentu berbeda. Kalau tahun ini biografi saya masih 1 anak, 2 tahun lagi bisa saja menjadi 2 anak, bisa 3 anak, bisa 4 anak. Itu loh contohnya. Jadi makanya kalau Anda nggak cerdas menggunakan ini, maka Anda nggak akan paham ini. Terus tiba-tiba saja, oh ini 11, ini 13. Berarti kontradiksi, berarti palsu, sungsang, dan seterusnya. Maka saya katakan, apakah Alkitab itu palsu atau Anda yang tidak bisa memahami dengan baik? Ya, jadi masalah tantangan Anda untuk debat. Bagi saya, semua orang sudah tahu bahwa Anda tidak jujur.
Karena sejak tahun lalu, 2-3 tahun lalu, Pak Esra Soru, Pak Yosua, dan beberapa apologet dari orang Kristen sudah mengajak Anda untuk berdialog, bertemu secara terbuka melalui Facebook, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Jadi saya juga agak heran juga ya, mengapa Anda berkoar-koar ingin mengajak dialog, tapi ketika diajak oleh pendeta-pendeta yang lain, ya kenapa tidak bertemu saja? Nah, jadi saya rasa ada inkonsistensi ketika Anda mengatakan ingin mengajak dialog tapi tidak pernah terjadi, dan itu sangat disayangkan. Ya, saya sendiri merasa bahwa memang perlu ada dialog akademis. Ya, jadi kami menunggu. Kalau Anda misalnya tidak siap berhadapan dengan Pak Esra senior-senior, kami yang junior-junior atau murid-muridnya Pak Esra Soru dan senior-senior yang lain siap, ya, bahkan sangat siap. Udah terlalu banyak orang Kristen yang siap untuk berhadapan dengan Anda, untuk berdialog secara akademis. Jadi kami sungguh-sungguh menunggu realisasi dari undangan Anda untuk dialog akademis. Nah, berikutnya masalah minoritas. Ya, ini sebenarnya definisi dari minoritas itu apa sih bagi Anda? Apakah minoritas itu artinya jika jumlah kami lebih sedikit dan Anda lebih banyak? Begitu. Tunggu dulu. Agama Anda di kampung halaman saya lebih sedikit. Lalu apakah saya akan mengatakan bahwa kami adalah mayoritas di tanah Batak sana? Enggak dong. Bukan berarti kalau agama Anda lebih sedikit di sebuah daerah lalu Anda dicap minoritas. Enggak kan? Nah, jadi saya rasa definisi dari minoritas itu saya rasa harus dikelirkan, dan saya rasa itu tidak perlu ada karena kita ada dalam satu atap yang bernama NKRI, Negara Kesatuan Satu Republik Indonesia. Jadi kalau Anda menyebut minoritas, waduh, akan sangat relatif itu ya, tidak bisa didefinisikan. Suku saya mayoritas nanti kan di tanah Batak misalnya, suku Anda misalnya akan minoritas, lalu suku saya di tempatnya, di daerah Anda jadi minoritas. Waduh, akan kacau nanti hidup kita sebagai masyarakat. Jadi itu tanggapan saya secara singkat untuk Pak Bro Yahya Waloni. Jadi masalah penggal kepalamu, kasih mati kau, saya pikir itu tidak layak Anda ucapkan. Yang terakhir, yang Anda perlu renungkan, apakah betul Anda ini mantan rektor dari sebuah universitas, mantan pendeta di sebuah gereja? Karena ada informasi bahwa semua pernyataan itu tidak benar. Saya berpikir bahwa kalau betul Anda adalah pembawa kebenaran, saya kira kejujuran adalah hal yang paling penting ya, untuk dimiliki oleh seorang pembawa damai. Kami mengasihi Pak Bro Yahya Waloni. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang lembut bagi Bapak, dan semoga Bapak bersedia menerima tantangan dari orang-orang Kristen untuk sungguh-sungguh kita bisa berjumpa dalam dialog akademis yang pasti jauh lebih bermartabat. Tuhan memberkati. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.